Halo, selamat datang kembali di kelas matematika bersama Pak Tommy. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai bangun datar segi empat. Ya, yang pertama kita akan mempelajari sifat-sifat bangun datar segi empat terlebih dahulu, ya, sebelum kita masuk ke konsep luas dan kelilingnya. Oke, bangun yang pertama yaitu persegi. Kita akan membahas tentang persegi terlebih dahulu ya. Ini saya tampilkan dulu sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat-sifatnya memiliki empat sisi yang sama panjang. Ya, jadi bangun persegi itu dia memiliki empat sisi. Satu sisi, dua sisi, tiga sisi, empat sisi. Ya, jadi panjang keempat sisinya ini sama panjang. Ya, karena sama, saya akan memberikan tanda seperti ini. Ya, ini menandakan bahwa keempat sisinya sama. Oke. Lalu yang kedua, sifat yang kedua, ini persegi itu memiliki empat sudut yang siku-siku. Yang siku-siku berarti dia bernilai 90 derajat. Kamu sudah belajar ya, bahwa sudut siku-siku adalah sudut yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi antara garis satu dengan garis yang kedua ini, ya dia harus membentuk sudut siku-siku 90 derajat ya. Ya, jadi keempat sudutnya harus membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari tentang simetri lipat ya. Jadi persegi ini memiliki 4 simetri lipat. Ya, 4. Ini simetri lipat yang pertama, ini simetri lipat yang kedua, ini simetri lipat yang ketiga, ini simetri lipat yang keempat. Nah, kenapa kamu harus ingat lagi ya, kenapa disebut dengan simetri lipat? Ya karena dia ketika disebut dengan simetri lipat ketika bangun datar ini kita tekuk ya, kita akan tekuk, kita lipat begitu ya. Maka akan membentuk dua bangun yang sama ya. Selain sama, dia harus bisa bangun yang satu akan menutupi bangun yang lain. Jadi saling menutupi. Misalkan ya satu ini adalah simetri lipatnya ya. Begini, kita lipat di bagian ini. Lalu bagian yang sini yang saya tunjukkan dengan anak panah ini, dia bisa ketika kita lipat dia akan menutupi bangun yang lain, yaitu di sini. Ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, begitu ya. Jadi bisa menutupi tepat bangun yang lain. Jadi selain membagi dua, dia juga bisa menutupi bagian yang lain ya. Oke, coba yang kedua, kalau kita lipat di sini, kalau kamu bayangkan, nanti kamu bisa ambil kertas, lalu kamu lipat di tengah-tengahnya, kamu buat kubus dulu, persegi dulu, lalu kamu tekuk di sini ya, perseginya, dia akan menutupi ya, bagian yang ini akan menutupi bagian yang sebelah sini, sebelah kiri. Ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Itu disebut dengan simetri lipat. Lalu, yang sifat yang keempat itu dia memiliki 4 simetri putar. Jadi persegi itu memiliki 4 simetri putar. Nah, posisi awalnya pertama di sini. Kita lihat ya AD di bawah, lalu kita putar ke kanan searah jarum jam, maka posisi AD-nya berubah. Garis AD-nya adalah di atas nih ya. A-nya di atas, D-nya di bawah sini ya. Lalu kita putar lagi. Sekarang udah pindah nih AD-nya. Ya, A-nya di sebelah kanan, D-nya sebelah kiri. Kita putar lagi. A-nya sebelah bawah, lalu yang D-nya sebelah atas, lalu kita putar lagi sampai kembali ke posisi awal. Jadi dia memiliki 4 kali putaran sampai dia kembali ke posisi awal. Makanya persegi memiliki 4 simetri putar. Oke? Lalu bangun yang kedua yang kita akan pelajari yaitu persegi panjang. Ya, sifat-sifat persegi panjang yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Ya, jadi garis ini satu, ini garis yang kedua, garis yang ketiga, garis yang keempat. Nah ya, jadi totalnya memiliki 4 garis. Nah, namun dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi mana aja? Ini, satu dua ini sama panjang dan sejajar. Jadi garis ini kalau kita teruskan, dia tidak akan berpotongan. Ya, garis sejajar itu adalah garis yang tidak akan pernah berpotongan. Lalu dia memiliki garis atas ini dan garis bawah ini juga sama panjang. Makanya simbolnya strip 2 ini sama ya. Artinya sama panjang. Lalu garis ini juga disebut dengan garis sejajar. Begitu. Oke. Sama seperti persegi, persegi panjang juga memiliki 4 sudut siku-siku. Ya. Jadi setiap garis ini mereka terhubung dengan
sudut yang sama, yaitu sudut siku-siku, 90 derajat. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga, memiliki dua simetri lipat. Ya, ini yang pertama, simetri lipat yang di sini, lalu yang horizontal. Yang vertikal dengan horizontal ya. Hanya dua ini, satu, dua simetri lipat. Kenapa bukan diagonalnya? AC-nya bukan simetri lipat, karena kalau kamu tekuk, ya, sisi yang kiri, misalkan ini yang kiri, lalu ini yang kanan, ini tidak akan bisa menutupi sisi yang lain. Jadi syarat simetri lipat itu harus bisa menutupi sisi yang lain ketika dia dilipat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, begitu. Oke, lalu yang keempat, memiliki dua simetri putar. Ya, kenapa disebut dengan dua simetri putar? Kita lihat ya posisinya. A, B, C, D. Ya, ketika kita putar, ya, dia A-nya pindah ke sini, B-nya pindah ke sini. CD-nya di bawah. Satu. Lalu balik lagi ke posisi awal. Dua. Ya, jadi dia hanya punya dua simetri putar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bangun datar segi 4, tapi ditinjau dari luas dan keliling bangun datar tersebut ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi luas dulu. Luas itu apa sih? Luas adalah total ukuran dari suatu area atau wilayah yang memiliki batas. Jadi bangun datar itu, ya, luas bangun datar itu pasti memiliki batas. Begitu ya. Memiliki batas yang kita sebut dengan keliling gitu ya. Jadi batasnya disebut dengan keliling. Kayak mana contohnya? Kita lihat aja ya. Nah, contohnya begini. Nah, jadi bagian di dalam garis ini disebut dengan luas total ukurannya ya. Kita ukur semuanya ya. Misalkan saya kasih warna nih, biru dalamnya. Lalu saya bikin gambar kotak-kotak kecil. Nah, jumlah kotak-kotak ini, ya kalau kamu jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 kotak ini kalau kita jumlahkan ini akan membentuk luas. Ya. Jadi kalau misalnya kita satuannya adalah kotak, berarti kita bisa bilang luas ini adalah 25 satuan, begitu ya. Oke, lalu kita belajar juga tentang definisi keliling. Nah, di sini saya masih ambil bangun datar persegi aja yang gampang ya. Sebenarnya ya sama aja. Intinya definisi keliling itu adalah total panjang garis yang membatasi area bangun datar. Jadi ada panjang garis yang membatasi area bangun datar. Nah, ini misalkan ya garis yang pertama ya. Ini harus dijumlahkan, lalu dijumlahkan garis yang kedua, dijumlahkan dengan garis yang ketiga, dijumlahkan garis yang keempat. Nah, akhirnya membentuk persegi. Ya, jadi panjang garis total ini disebut dengan keliling. Ya. Keliling apa? Keliling persegi. Contohnya persegi yang saya gunakan. Kalau kamu gambar segitiga, berarti ya kamu jumlahkan aja sisi segitiganya ada berapa. Begitu ya. Itu disebutkan keliling. Beda ya, keliling dengan luas. Ya, kalau luas itu berarti kamu hitung jumlah total dari persegi ini yang kecil-kecil atau keseluruhan ya ukuran wilayah ini. Kalau keliling itu panjang garisnya, garis yang membatasi bangun datar. Oke? Ini luas ya. Misalkan saya punya di sini kotak-kotak kecil, ini ke kanan yang mendatar ini adalah 7 satuan, yang berarti ada 7 kotak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ke atas juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi mendatar 7, ke atas 7. Nah, jadi berapa luasnya? Ya gampangnya kamu hitung aja satu-satu. Nah, kalau kayak gini kan banyak ya, ribet kamu hitungnya ya. Bagaimana caranya? Ya udah, gampangnya kamu kalikan aja. Toh hasilnya juga sama, ya. Ketika kamu kalikan, ya udah luas persegi sama dengan 7 satuan dikali 7 satuan. Jadi 7 dikali 7 sama dengan 49 satuan. Nah, saya misalkan di sini, misalkan panjang satu kotak ini adalah 1 cm. Lalu yang ini juga sama, semuanya panjangnya 1 cm. Ya, jadi yang tegak ini dari sini sampai sini 1 cm, lalu yang ke sini juga 1 cm. Begitu ya. Nih, yang ke sini 1 cm. Oke, jadi berapa luasnya? Ya udah, tadi kan 7 satuan nih, sama ini. Sebenarnya kedua gambar ini sama, cuma yang satu saya perbesar biar lebih jelas melihatnya. Nah, berarti kamu, karena ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7 cm.
karena satu kotaknya 1 cm. Yang ini juga sama, karena ada 7, maka satu kotaknya 1 cm berarti 7 dikali 7 sama dengan 49 cm pangkat 2. Begitu. Nah, ada perbedaan di sini ya, satuannya. Di sini ada satuan, di sini cm pangkat 2. Kenapa satuannya saya tidak pangkatin 2? Ya, ya karena asumsinya ya udah satuan, hasilnya satuan begitu. Ya. Ya satuan pangkat 2 juga sama harus membentuk persegi gitu ya, atau enggak luas begitu, menandakan luas. Jadi kalau persegi itu menandakan luas. Ya. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa buat bahwa luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi sisi yang mendatar kita kali dengan sisi yang tegak begitu. Oke, sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keliling persegi. Ya, keliling persegi di sini gampang banget. Ya, kamu tinggal jumlahkan. Tadi seperti definisi yang di awal, kita sudah bahas bahwa keliling itu adalah total panjang garis yang membatasi bangun datar. Ya, berarti dari sini kamu jumlahkan, lalu kamu jumlahkan lagi, kamu jumlahkan, ya. Jadi ada 4 bagian, ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4, ya. Ya, mendatar tuh, yang sisi pertama 7, semuanya 7 berarti ya. Berarti 7 satuan, ditambah 7 satuan, ditambah 7 satuan, ditambah 7 satuan, sama dengan 28 satuan. Nah, misalkan ini dalam senti, saya ubah, satu kotaknya 1 senti, maka total kelilingnya adalah 7 cm ditambah 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm sama dengan 28 cm. Oke? Jadi keliling persegi itu adalah 4 kali S atau 4 kali sisi. Karena sisinya sama ya, 1, 2, 3, 4 ini sama. Jadi kita bisa hitung dengan cara 4 dikali S aja, 1 kali. Lebih gampang. Jadi 4 dikali 7, 28. Bener ya? Oke, luas persegi panjang sekarang. Sama aja sama kayak konsep persegi tadi, kita hitung ya total kotak yang ada di dalam persegi panjang ini. Ya. Lihat ini. Mendatar berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti luas persegi ini adalah 15 satuan. Caranya kalau kita nggak mau hitung manual, kita bisa hitung perkaliannya ya. Berarti kita hitung aja yang mendatar ini berapa kotak? 1 2 3 4 5, 5 satuan. Lalu yang tegak ini ada berapa kotak? 3 kotak. Berarti 3 satuan. Nah, total perkaliannya adalah luas persegi. 15 satuan. Sedangkan yang ini, misalkan satu kotak ini saya kasih nilai 1 cm, yang ini juga 1 cm, maka panjang dari bangun persegi panjang ini adalah 5 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Ya, maka perkaliannya 5 dikali 3, 15 cm dikali cm, cm pangkat 2. Dari sini, maka luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Selanjutnya keliling persegi panjang. Ya, jadi kita sama seperti persegi, kita menentukan keliling, kita hanya menjumlahkan total garisnya aja ya. Garis yang membatasi bangun datar ini. Berarti garis yang membatasi adalah dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A lagi. Gitu ya. Disebut dengan panjang keliling, garis keliling. Jadi kita bisa jumlahkan keliling persegi panjang sama dengan panjangnya 5 nih. 5 satuan ditambah dengan 3 satuan lebarnya. Lalu kita tambahkan dengan panjang lagi 5 satuan. Lalu kita tambahkan lagi dengan 3 satuan. Totalnya berarti 16 satuan ya. Nah, kalau misalnya satuannya ini saya ganti dengan cm, maka saya bisa hitung 5 cm ditambah 3 cm, ditambah 5 cm, ditambah 3 cm, sama dengan 16 cm. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa keliling persegi panjang itu adalah panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Jadi kita jumlahkan aja semuanya, sisinya ya. Lalu dari sini kita lihat bahwa ada 2 panjang ya, panjang sama panjang, lebar sama lebar. Berarti kita bisa tulis 2 panjang atau 2 kali panjang, atau 2 lebar, 2 dikali lebar. 2 panjang ditambah 2 lebar, sama dengan itu 2-nya saya keluarkan, dalam kurung panjang kali lebar. Sifat ini disebut dengan sifat distributif. Jadi kamu harus pelajari, ya kita sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang mengenai sifat distributif. Jadi kamu jangan lupakan. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.